Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aifa Madia Aziz dari Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar. Langsung saja yuk. Yang pertama yaitu ada materi klasifikasi struktur pasar. Nah, struktur pasar ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis utama, yaitu ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan juga ada pasar oligopolistik. Kemudian ada faktor penentu struktur pasar. Terdapat jumlah penjual atau produsen, kemudian ada jenis atau sifat barang yang dihasilkan perusahaan, mudah atau tidaknya perusahaan masuk ke dalam pasar, kemudian ada kemampuan penjual dan pembeli dalam pengaruhi pasar, dan juga ada informasi serta pengetahuan penjual maupun pembeli terhadap pasar yang dihadapi. Selanjutnya ada faktor penentu struktur pasar. Yang pertama yaitu ada pengaruh karakteristik produk. Terdapat minat beli konsumen, kemudian ada keputusan pembelian, impulse buying, dan ada juga keberhasilan produk. Yang kedua ada pengaruh fungsi produksi. Yang pertama ada minat beli konsumen, kemudian ada keputusan pembelian, pengalaman konsumen, nilai produk, dan reputasi perusahaan. Yang ketiga yaitu pengaruh para pembeli. Terdapat perilaku konsumen, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan juga terdapat keputusan pembelian. Nah, selanjutnya terdapat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah struktur pasar yang dianggap paling ideal karena mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama dari pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama yaitu ada jumlah pembeli dan penjual yang banyak. Kemudian ada produk homogen. Yang ketiga ada kebebasan masuk dan keluar pasar. Yang keempat ada informasi sempurna. Dan yang ketiga itu terdapat harga ditentukan oleh pasar. Kemudian dalam persaingan sempurna, penentuan harga atau output mengikuti prinsip-prinsip berikut. Nah, yang pertama ada harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua ada penerimaan marginal sama dengan harga. Yang ketiga ada output optimal, dan yang keempat ada bebas masuk dan keluar pasar. Jadi, dalam pasar persaingan sempurna, kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Selanjutnya ada pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini adalah bentuk pasar di mana satu penjual tunggal menguasai seluruh pasar. Berikut adalah beberapa karakteristik dari pasar monopoli, yaitu hanya ada satu perusahaan. Tidak ada pengganti yang dekat, kemudian ada hambatan masuk ke pasar, kemudian terdapat perusahaan sebagai penentu harga atau price maker, dan yang terakhir terdapat promosi atau iklan tidak terlalu diperlukan. Selanjutnya dalam pasar monopoli, perusahaan memiliki kendali penuh atas harga dan output produk yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai keputusan penetapan harga dan output dalam monopoli. Yang pertama, terdapat penentuan harga. Yang kedua, terdapat penentuan output, dan yang ketiga, terdapat kekuasaan yang penuh. Selanjutnya ada keseimbangan jangka panjang dalam pasar monopoli. Nah, dalam pasar monopoli ini, keseimbangan jangka panjang terdapat atau terjadi ketika perusahaan memproduksi barang pada titik di mana kurva biaya marginal jangka panjang LRMC potongan dengan pendapatan marginal MR. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, keseimbangan jangka panjang dalam pasar monopoli tidak terjadi di titik skala efisiensi. Sebaliknya, harga lebih tinggi daripada marginal cost, akibatnya terjadi gap antara kuantitas output yang dijual dengan titik skala efisiensi. Selisih antara QE dengan F disebut dengan akses kapasitas.
Kemudian ada pengaturan dalam pasar monopoli. Nah, pengaturan dalam pasar monopoli ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut undang-undang ini, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Nah, selanjutnya terdapat faktor-faktor penghalang masuk pasar, yaitu yang pertama ada hambatan teknis, yang kedua ada hambatan legalitas, yang ketiga ada hak paten atau hak cipta, kemudian terdapat biaya awal yang tinggi, dan yang kelima ada kepemilikan sumber daya. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga dalam pasar monopoli terjadi ketika sebuah perusahaan menjual produk yang sama pada titik harga yang berbeda pada pembeli yang berbeda juga. Praktek ini biasanya dilakukan oleh perusahaan monopoli untuk meningkatkan pendapatan dan laba tanpa harus mengubah tingkat produksi maupun tingkat penjualannya. Nah, selanjutnya pengaruh permintaan yang inelastis terhadap diskriminasi harga dalam pasar monopoli. Dalam pasar monopoli ini, diskriminasi harga terjadi ketika penjual menjual produk atau layanan yang sama dengan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda juga. Permintaan yang inelastis mempengaruhi diskriminasi harga dalam beberapa cara, yaitu kemampuan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi, segmentasi pasar, dan juga terdapat pengaruh terhadap kesejahteraan konsumen. Pasar monopoli terdapat monopoli bilateral. Nah, monopoli bilateral ini adalah situasi di mana hanya ada satu pembeli saja dan satu pemasok dalam suatu pasar. Dalam konteks ini, penjual bertindak sebagai monopoli dan cenderung mengenakan harga tinggi kepada pembeli, sementara pembeli berusaha membayar harga serendah mungkin. Kedua belah pihak harus bernegosiasi berdasarkan kekuatan tawar-menawar relatif mereka, dengan harga akhir menetap di antara dua titik keuntungan maksimum mereka. Kemudian ada ukuran kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli mengacu pada kemampuan sebuah perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar. Kemudian berikut adalah beberapa poin penting terkait ukuran kekuatan monopoli, yaitu pasar terdiri dari banyak pemain dan produk homogen, kemudian oligopoli, monopoli, dan hubungan dengan pengambilan harga. Kemudian terdapat pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini adalah suatu struktur pasar di mana banyak perusahaan menjual produk yang mirip tetapi tidak identik. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari pasar ini. Yang pertama ada banyak penjual dan pembeli, yang kedua ada produk beda, yang ketiga ada kebebasan masuk dan keluar pasar, yang keempat terdapat pengetahuan tidak sempurna, dan yang kelima dan yang terakhir adalah pemasaran. Selanjutnya penentuan harga atau output dalam persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan monopolistik, penentuan harga dan output dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diferensiasi produk, elastisitas permintaan, biaya produksi, kondisi pasar, dan keuntungan maksimum. Selanjutnya yaitu terdapat pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dan jenis-jenis pasar oligopoli, yaitu terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen, harga antar produk hampir sama,
membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya, dan juga produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar. Nah, selanjutnya terdapat penentuan harga atau output dalam pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar atau produsen yang mengendalikan mayoritas pasokan barang atau jasa tertentu. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan juga perilaku pasar secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga dalam pasar oligopoli. Yang pertama terdapat kepatuhan terhadap harga pesaing. Yang kedua ada reaksi terhadap perubahan harga. Yang ketiga ada diferensiasi produk. Yang keempat ada elastisitas permintaan. Nah, selanjutnya terdapat terbentuknya kartel. Nah, kartel ini adalah organisasi yang terbentuk dari sekumpulan perusahaan independen yang memproduksi produk-produk sejenis, serta bekerja sama untuk menaikkan harga dan membatasi output atau produksi. Kartel biasanya hadir di pasar oligopoli di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mengendalikan mayoritas pasokan harga atau jasa. Kemudian ada kepemimpinan harga. Kepemimpinan harga atau price leadership adalah suatu fenomena dalam pasar oligopoli di mana satu perusahaan yang dominan, biasanya perusahaan dengan skala terbesar atau yang paling efisien, menetapkan harga yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain dalam industri. Nah, selanjutnya ada kurva permintaan terpatah. Kurva permintaan terpatah atau Kaincut Demand Curve adalah fenomena dalam pasar oligopoli yang menggambarkan bagaimana perusahaan merespon perubahan harga. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kurva permintaan terpatah. Yang pertama terdapat reaksi terhadap penurunan harga. Yang kedua ada reaksi terhadap kenaikan harga. Dan yang ketiga terdapat asumsi. Selanjutnya terdapat persaingan non-harga. Nah, persaingan non-harga ini atau non-price competition adalah strategi di mana perusahaan berfokus pada faktor-faktor selain harga untuk membedakan diri dari pesaing dan pengaruhi preferensi konsumen. Ini melibatkan aspek seperti kualitas produk, inovasi, branding, pengalaman pelanggan, atau layanan yang superior. Berikut adalah beberapa poin penting tentang persaingan non-harga, yaitu diferensiasi produk, promosi dan iklan, peningkatan kualitas layanan, dan juga inovasi. Kemudian ada penentuan struktur pasar. Struktur pasar ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama ada jumlah penjual dan pembeli, yang kedua ada jenis produk, yang ketiga ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar, yang keempat ada kontrol atau atas pasar, yang kelima yaitu ada pengetahuan tentang pasar. Nah, dalam penentuan struktur pasar terdapat sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi ini adalah kegiatan pendapatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi suatu negara. Sensus ini mencakup semua sektor usaha di luar sektor pertanian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Kemudian ada konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan terbesar. Ini dapat diukur dengan berbagai cara, seperti berdasarkan pangsa pasar, jumlah penjualan, atau jumlah pelanggan. Nah, itu saja materi untuk struktur pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.